Yang kedua akan mempraktekkan modul 1.2 sesi yang kedua. Ini Ibu Edo ya, nanti sebagai CGP saya. Silakan dipersiapkan Ibu Edo. Waktunya saya mulai semenjak Ibu memulai berbicara. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat pagi semua calon guru penggerak yang hebat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini, Ibu? Baik, Bapak, sehat, Ibu. Ya, bagaimana sinyal di daerah Bapak Ibu? Ya, cukup baik di tempat saya, Bu. Oke, baik. Kalau demikian, mudah-mudahan sepanjang sesi kolaborasi kita hari ini tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Hari ini modul yang akan kita pelajari dalam ruang kolaborasi pada hari ini adalah modul 1.2. Modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. JP-nya nanti ada 6 JP. Adapun capaian yang diharapkan adalah Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak juga melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kemampuan diri demi mendukung pembelajaran murid. Guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Sekarang sesi kita sudah berjalan, yaitu sudah agenda kita hari ini, pembukaan, refleksi pembelajaran modul, lalu aktivitas sesi 2 itu kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, lalu review tentang pembelajaran kita dan penutup. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin mengecek dulu sejauh mana konsentrasi kita pada pagi hari ini. Begini Bapak Ibu, caranya. Jadi saya kalau mengatakan tepuk 1, berarti kalau tepuk 1 berarti bilangan ganjil ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu menepuknya 2 kali. Kalau saya mengatakan tepuk 2, berarti Bapak Ibu tepuknya dengan ganjil yaitu 1. Mulai yang lambat, nanti sebentar akan cepat, kecepatannya akan ditambah untuk mengecek sejauh mana ya untuk supaya konsentrasi kita terpusat. Ulang lagi, Bu. Pada kegiatan. Ya, kalau saya mengatakan tepuk 1 adalah bilangan ganjil ya Bu, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu menepuknya 2. Kalau saya bilang tepuk 2, 1, gitu ya. Yang Bapak Ibu tepuk hanya 1. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, sudah bisa kita mulai? Ya, Bu. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat semua. Ada yang kurang konsentrasi, tapi tidak apa-apa. Untuk kali ini kita lanjut karena waktu. Kali berikut nanti siapa yang kurang konsentrasi maka dia harus menjalankan sanksi. Sanksinya tidak banyak-banyak, membuat puisi atau menyanyi. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Bapak Ibu sebagai CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Ya. Jadi skenario pembelajaran kita, pembukaan sekarang sementara berlangsung, lalu nanti setelah pembukaan dilanjutkan dengan presentasi kelompok, diikuti refleksi dan penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kolaborasi, kegiatan kita di ruang kolaborasi ini dimulai, perlu ada kesepakatan bersama. Kesepakatannya seperti terlihat di slide, mungkin ada Bapak Ibu memberikan masukan dengan kesepakatan belajar terkhusus hari ini adalah pemaparan. Slide-nya enggak jalan ya? Slide-nya enggak jalan. Tidak kelihatan. Slide show saja supaya bisa dilihat. Ini sudah slideshow, Tidak terbaca di sini. Oh, slide-nya belum berpindah dari yang identitas modul itu, Ma?
Ya, sekarang sudah Itu baru berpindah. dia jalan. Ini saya Ya, stop sudah. slideshow-nya baru dia Sudah. mau berpindah. Berarti tidak usah pakai Oke, slideshow oke. kalau Oh ya. Oke, baik supaya kita tidak kesepakatan belajar yang terlihat Bapak Ibu sudah apakah perlu ditambah, dikurangi barangkali? Tambahkan Setuju satu. ya Bapak? Kita Iya, tambahkan Pak. satu peserta CGP menyimak presentasi temannya. Iya, setuju ya Bapak Ibu. Pak Setuju. Mahful menambahkan menyimak. Jadi pada saat kelompok lain mempresentasikan, kelompok yang lainnya menyimak atau memperhatikan supaya nanti pada saat sesi refleksi kita bisa memberikan hal-hal positif untuk kegiatan ini. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu, satu lagi. Oke. Jika ingin mematikan kamera karena ke belakang, itu ditulis di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih Bu Omi. Bila ada sesuatu yang Izin ke belakang. ya tidak bisa ditunda, mohon diinformasikan atau ditulis di kolom chat. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju, Bu. Oke, baik. Mari kita lanjut ruang kolaborasi pada aktivitas sesi 2 ini. Seperti pada awal tadi sudah disampaikan bahwa kelompok akan mempresentasikan, yaitu masing-masing kelompok melakukan presentasi karya berupa poster atau PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Yang kedua, kelompok lainnya memberikan umpan balik konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Nah, oleh karena tadi ditambahkan satu kesepakatan, jadi kelompok lain pada saat kelompok lain memaparkan, kelompok yang lainnya menyimak supaya bisa memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Hasil revisi karya kelompok diunggah ke LMS. Ya. Ini Bapak Ibu jadi sudah jelas hasil diskusi kelompoknya tidak hanya cukup di sini tetapi setelah itu diunggah di LMS. Baik, kesempatan berikutnya adalah kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti setelah kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya, baru nanti kita masuk pada sesi refleksi atas aktivitas pembelajaran atau pemaparan hasil kelompok pada pagi hari ini. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Iya, Bu. Oke. Pak Mahful, Bu. Iya, saya stop share ya supaya kelompok. Mungkin diingatkan lagi Bu, siapa nanti yang memimpin atau moderator nanti sesi refleksi untuk. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Mahful. Kalau tadi diskusi yang pertama itu adalah moderatornya Pak Mahful. Sekarang moderatornya Ibu Anas. Siap. Bersediakah Bu Anas? Bersedia. Siap. Oke, terima kasih Bu Anas. Saya stop sharing ya, supaya kelompok 2 bisa mempersiapkan PowerPoint-nya. Silakan kelompok 2. Sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak. Bisa. Terima kasih Ibu Udo yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Teman-teman JGP, inilah hasil terbaik yang bisa kita persembahkan untuk sesi ini. Ini belum sempurna, kita sangat mengharapkan saran pendapatnya kaitannya dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Dalam presentasi ini saya akan lebih gamblang akan menyampaikan tentang 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. 5 nilai ini saya coba kombinasikan, kelompok mencoba mengkombinasikan dari kekuatan nilai yang dimiliki oleh teman-teman anggota kelompok 2. Jadi kita sepakat mengambil satu kegiatan yang merupakan kolaborasi 5 kekuatan nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok 2. Di satu kegiatan itu adalah kita sepakat
untuk melaksanakan komunitas guru belajar. Jadi kenapa komunitas guru belajar? Karena dari kegiatan komunitas guru belajar ini semua guru kita harapkan untuk tergerak dan menggerakkan terhadap teman-teman yang lain dengan menyampaikan beberapa nilai baik yang teman-teman anggota miliki. Kekuatan nilai tersebut adalah mulai dari keberpihakan pada murid. Nah, di komunitas guru penggerak ada 3 hal yang ingin teman-teman sampaikan ketika calon guru penggerak mencoba menggabung dalam komunitas atau membentuk komunitas guru belajar ini. 3 hal yang menjadi dasar untuk bergerak itu adalah yang pertama, kita sepakat bahwa teman-teman guru harus punya komitmen. Jadi komitmen terhadap tujuan untuk menjadi guru penggerak. Yang kedua, kemandirian. Jadi teman-teman itu sepakat bahwa untuk menjadi guru belajar itu teman-teman guru penggerak harus mandiri. Jadi mandiri artinya tidak harus menunggu perintah dari atasan. Jadi dengan sendirinya tergerak untuk melaksanakan perubahan terhadap dirinya. Yang ketiga adalah selalu merefleksi diri setiap saat. Oleh karenanya terhadap pemenuhan kebutuhan belajar murid, maka seorang guru belajar itu harus mampu mewujudkan baik sikap perkataan yang selalu berpihak pada murid. Nah, di komunitas belajar, teman-teman akan berdiskusi sampai pada menghasilkan produk, merancang sebuah media yang betul-betul nanti mewakili gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar bagaimana memfasilitasi murid-murid yang punya gaya belajar yang audio, visual, dan kinestetik. Dirancang di komunitas belajar ini teman-teman JGP. Jadi di samping merancang dan menghasilkan media yang betul-betul berpihak pada murid, di komunitas guru belajar ini kita akan banyak bicara tentang konteks khusus, bagaimana caranya seorang guru belajar itu menampilkan pedagoginya yang betul-betul berpihak pada murid. Jadi bukan ceramah, bukan pengumuman yang disampaikan, tetapi adalah konteks khusus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa kita. Itu komponen yang pertama yang kami miliki oleh teman-teman JGP dalam kelompok 2, bahwa mereka berusaha untuk berpihak pada murid. Yang kedua adalah kemandirian. Tanpa menunggu perintah, ketika teman-teman JGP masuk dalam komunitas belajar, teman-teman yang akan bentuk ini, maka seorang JGP itu harus berani menampilkan diri sebagai seorang yang betul-betul mandiri. Jadi membuka platform mandiri mengajar dengan tanpa menunggu perintah dari kepala sekolah, tanpa menunggu perintah dari komunitas lain, karena berdasar ini menjadi kebutuhan, maka seorang guru penggerak, kita menggerakkan dalam komunitas guru belajar itu untuk selalu membuka platform mandiri mengajar, membaca modul, dan tidak harus menunggu perintah dari atasan. Nah, di komunitas guru belajar inilah kita akan melaksanakan semua itu, teman-teman. Nah, kemudian satu keunggulan yang lain dari nilai yang dimiliki oleh teman kelompok 2 adalah kemampuan untuk selalu melaksanakan reflektif. Jadi kegiatan reflektif ini adalah sebenarnya kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Jadi perbaikan untuk dirinya, perbaikan untuk melaksanakan pembelajaran yang betul-betul berorientasi kepada peserta didik, dan selalu melaksanakan media sebagai media pembelajaran sebagai pengantar dari ilmu pelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Kegiatan reflektif ini dilakukan kapan saja. Dan di komunitas guru belajar ini kita akan selalu melakukan itu. Sehingga dari schedule guru belajar yang kita rencanakan, ada kegiatan reflektif dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dalam pertemuannya teman-teman calon guru penggerak. Yang berikutnya adalah kekuatan nilai yang dimiliki oleh teman dari kelompok 2 adalah inovatif. Kekuatan ini akan dijadikan dasar bagi teman-teman yang lain untuk meniru kegiatan inovatif yang telah dilakukan oleh anggota kelompok 2. Dan di mana di komunitas belajar akan dilakukan penyebaran untuk itu. Jadi inovatif ini kan Bapak dan Ibu tahu kan, inovatif itu bisa berupa gagasan baru,
bisa berguna media sesuai dengan yang gaya belajar peserta didik, sehingga berkesinambungan dengan kekuatan nilainya berpihak pada murid. Di mana ini dilakukan? Di komunitas belajar, Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Yang terakhir, kekuatan nilai yang dimiliki oleh teman kelompok 2 adalah mereka punya nilai kolaboratif. Sebenarnya titik pangkal dari terbentuknya komunitas guru belajar ini adalah karena semua teman anggota guru 2 ini punya kekuatan di nilai kolaboratif ini, Bapak dan Ibu guru penggerak. Jadi karenanya kita sepakat untuk menciptakan, untuk membuat komunitas yang betul-betul memberdayakan. Jadi komunitas yang betul-betul kita akan mendapatkan budaya gotong royong. Kita satu tujuan, kita kerjakan bersama, kita berproses bersama, dan kita menikmati bersama sebagai wujud keberpihakan kita kepada murid. Mungkin inilah 5 kekuatan nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok 2 yang kita sepakat untuk kita coba sebarkan dalam komunitas guru belajar. Komunitas guru belajar ini, teman-teman calon guru penggerak, akan mirip kegiatannya dengan KKG guru kelas. Jadi KKG guru kelas dan guru mata pelajaran. Nah, nanti di komunitas ini kita akan coba berdayakan teman-teman calon guru penggerak dan guru penggerak lainnya termasuk pengajar praktek untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan komunitas guru belajar ini, baik sebagai narasumber maupun sebagai model. Mungkin demikian Ibu Fasilitator yang bisa kita persilakan dari kelompok 2 untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf seandainya adalah salah kata, salah Iya, baik. Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kita Terima beri kasih. aplaus. Beri Moderator, diberikan kepada moderator dulu, Bu. Ya, baik. Kita beri aplaus kepada Pak Mahul yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan untuk sesi berikutnya, saya beri kesempatan kepada teman-teman guru hebat, guru penggerak yang mungkin ada pertanyaan atau bisa menanggapi hasil diskusi kelompok yang telah disampaikan. Saya persilakan, dan waktu karena terbatas, maka saya cukup meminta 1 orang yang mewakili teman-teman untuk memberikan mungkin masukan hal-hal positif untuk bisa dilihat, yang dapat dilihat dari hasil presentasi kelompok. Silakan waktunya diberikan. Dan ya, yang lain kalau menanggapi silakan nanti ditulis di kolom chat. Silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin semua sudah jelas, dan waktu saya kembalikan ke Fasil. Iya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang sangat luar biasa bersemangat. Jadi bagaimana refleksi kita terhadap hasil presentasi kelompok tadi bisa ditulis di kolom chat. Karena tadi kelompok tidak ada yang atau menambahkan, sudah cukup sepertinya, cukup jelas. Ya, kalau ada refleksi kelompok, silakan ditulis di kolom chat. Kita mengakhiri sesi atau pertemuan kita pada siang hari ini. Kolom chat, ya, silakan ditulis, Bapak Ibu, bisa ditulis di kolom chat. Ya, baik, sambil Bapak Ibu menulis, mari jadi sebagai refleksi akhir dari sesi atau pertemuan kita pada ruang kolaborasi siang ini,
bahwa nilai-nilai guru penggerak yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 harus menjadi satu hal positif, katalisator nanti. Ya, jadi Bapak Ibu yang sebagai JGB ini menjadi agen-agen perubahan di sekolah masing-masing tentunya. Memang mau berubah itu tidak gampang, tetapi pasti bisa Bapak Ibu. Siap. Yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mari mewujudkan atau memulai dari diri Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, sehingga dengan teman-teman melihat Bapak Ibu sudah mulai melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, ada sikap mandiri, ada inovatif, atau Bapak Ibu berinovasi dalam pembelajaran, dan berkolaborasi, maka tentunya kita harapkan adalah teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu akan termotivasi untuk merubah mindset mereka di dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid atau menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu ya Bapak Ibu, jadi dimulai dari diri Bapak Ibu dulu sebagai calon guru penggerak. Ya. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, bisa Oke, Bu. kita semangat. Iya, semangat. Bisa Bu. Pasti bisa. Dengan demikian, maka ya, sesi kita atau pertemuan kita pada siang hari ini, kelompok sudah memaparkan hasil kita akhiri. Ibu mohon maaf bila dalam pemaparan atau penyampaian atau tanggap ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan atau kurang tepat. Mohon maaf sebelum kita mengakhiri ruang kolaborasi kita pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita mengakhirinya dengan doa. Silakan, Ibu Omi. Ya, baik. Mari kita semua tunduk dalam doa menurut kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Omi. Sebelum kita mengakhiri, semuanya mengaktifkan kamera. Ibu Kresen, tolong dibuka kameranya karena kita akan mengakhiri kegiatan ruang kolaborasi pada siang hari ini. Kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Ya, berikan senyuman yang terbaik, terindah. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.